taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let. Hai sobatku semua, welcome back to my channel. Manajer tim Honda HRC, Alberto Puig, sedang di fase optimistis dalam melihat arah pengembangan Honda. Dia yakin Yamaha juga akan menyusul, memiliki motor yang disukai pemenang MotoGP. Desas-desus ketertarikan Honda dengan Jorge Martin dan Pedro Acosta membawa kembali ingatan pada ucapan manajer tim Alberto Puig. Sebelum kemenangan sensasional dan penuh haru dari Johann Zarco di MotoGP Prancis 2025, Puig rupanya sudah berfirasat akan progres kemajuan tim berlogo sayap tunggal tersebut. Perlahan tapi pasti, dia yakin Honda akan kembali memiliki motor juara, motor impian para pembalap pemenang MotoGP. Kami bangkit kembali, kami membaik, kata Puig kepada El Periodico. Firasat Puig seakan kuat karena ucapan itu terlontar sebelum momen GP Prancis 2025. Puig sangat yakin bahwa Honda sedang terus mengarah pada progres yang tepat, kembali ke jalur kejayaan mereka sebagai raksasa MotoGP. Keseriusan Honda untuk membangun kembali proyek motor MotoGP dengan balutan manajemen baru yang lebih terbuka pada Eropa, juga terlihat nyata. Bukan hanya mendatangkan para insinyur Eropa, tim pabrikan Asaka, Jepang itu juga membangun tim khusus bagi para insinyur di Italia, negara lahirnya pabrikan Ducati yang sekarang jadi rival utama mereka. Kami telah membuat departemen di Italia dengan teknisi Eropa, Honda Jepang telah direstrukturisasi, kata Puig tegas. Hubungan antara pabrik, Eropa, dan orang-orang sirkuit berjalan lancar. Dan kami bekerja keras untuk kembali memiliki motor yang kompetitif dan menang, tambahnya. Puig juga tak hanya menyemangati timnya sendiri, bersama-sama rival bebuyutan sekaligus, saudara, senegara, dia juga bilang bahwa Yamaha pun akan segera menyusul memburu kemenangan lagi. Jangan sampai ada yang lupa bahwa kami adalah Honda dan Honda akan kembali, tegas Puig. Seperti halnya Yamaha, yang juga akan bangkit, ucap pria asal Spanyol itu. Jika ditanya kapan, Puig gamblang menyebut bahwa itu juga belum bisa dijawab. Namun mereka menegaskan sedang bergerak ke arah yang pasti dan tepat. Dan, ketika Honda kembali, ketika Honda memiliki motor pemenang, para pebalap pemenang akan ingin mengendarainya dan kami akan ingin mempekerjakan mereka, ucap Puig optimistis. Kami inginnya sekarang, tetapi semuanya butuh waktu. Berapa lama? Saya tidak tahu, tetapi kami akan kembali, ya, tegasnya. Selain Martin dan Acosta, Honda juga digosipkan dengan ketertarikan merekrut jawara World Superbike, Toprak Razgatlioglu. Namun selain Honda, Yamaha juga dihubungkan dengan Razgatlioglu dan Acosta untuk mengisi tim satelit Pramac Yamaha. Rumor terbaru menyebutkan bahwa Pramac Yamaha tertarik mendatangkan Enea Bastianini yang sedang terperosok jurang dalam di KTM Tech3 lantaran hasil balapannya sering di posisi buncit sepanjang musim ini. Sementara itu sobatku semua, rider tim Ducati Lenovo, Marc Marquez menyambut baik kebangkitan Fabio Quartararo bersama Yamaha di MotoGP 2025. Bagi Marquez, Quartararo yang kembali kompetitif bisa sangat membantu ajang balap motor tersebut semakin menarik. Marquez sadar banyak yang menilai MotoGP akhir-akhir didominasi rider Ducati. Sehingga ketika ada rider dari tim lain yang menang, hal tersebut seakan menjadi suatu pencapaian yang apik. Jadi, Marquez juga ikut senang Quartararo mulai unjuk gigi. Sebab dengan adanya persaingan dari tim lain membuat MotoGP 2025 semakin sehat dan menarik. Marquez menilai kebangkitan tim rival juga menjadi kabar baik untuk persaingan di MotoGP 2025. The Baby Alien julukan Marc Marquez senang melihat tim lain mulai memberikan perlawanan kepada Ducati. Ini kabar baik untuk kejuaraan, ujar Marquez melansir dari Crash, Senin, 19 Mei 2025. Pertama-tama, saya ingin Ducati mempertahankan dominasinya. Namun untuk kejuaraan, akan lebih baik jika kita memiliki pabrikan yang berbeda dan nama-nama besar seperti Quartararo, yang merupakan juara dunia, seorang superstar, tambahnya. Menurut Marquez,
Kebangkitan Quartararo membuat olahraga lebih kompetitif. Terlebih, El Diablo pernah menjadi juara MotoGP pada 2021 serta menyulitkan Ducati pada musim berikutnya. Ini membuat olahraga kami lebih besar. Jadi saya senang Quartararo kembali di balapan ini. Mungkin akan ada balapan lain yang membuatnya lebih kesulitan. Tapi di Jerez dan di sini dia sangat cepat, tambahnya. Ducati mendominasi dalam 6 seri balapan awal MotoGP 2025. 5 dari 6 balapan berhasil dimenangkan oleh tim asal Italia tersebut. Dominasi itu kemudian diputus oleh Johann Zarco yang mampu memenangkan balapan kandang di MotoGP Prancis 2025. Selain Honda yang mulai unjuk gigi, Yamaha melalui Quartararo juga mulai menebar ancaman. El Diablo, julukan Fabio Quartararo, sempat mendapatkan pole position hingga menyulitkan Ducati di Prancis. Di sisi lain sobatku semua, Honda membantah bahwa mereka mencoba menggoda Marc Marquez agar bertahan dengan tawaran finansial yang besar. Marquez tidak pernah menoleh ke belakang sejak mengakhiri kontrak Honda MotoGP-nya setahun lebih awal untuk bergabung dengan Ducati. Tetapi di Spanyol diklaim bahwa Honda melakukan satu upaya terakhir untuk mempertahankannya, dengan kesepakatan 4 tahun senilai total 100 juta euro, yang ditolak Marquez. Bohong. Bohong besar. Itu sama sekali tidak benar. Bohong, kata bos tim Honda Alberto Puig kepada El Periodico. Honda tidak pernah mencoba mempertahankan Marc dengan uang. Tidak pernah. Saya ulangi, Honda mengerti bahwa dia harus membiarkannya bebas dan dia pun melakukannya. Marc tidak meminta apapun, dan Honda juga tidak menuntut pertimbangan apapun. Tidak pernah. Tidak pernah. Tahun yang tersisa dalam kontrak Marc tidak pernah menjadi masalah. Dan, saya ulangi, tidak ada tawaran, itu bohong. Marc tidak menginginkan uang, dia menginginkan motor pemenang. Setelah satu musim bersama Ducati yang berusia 1 tahun, Marquez dipromosikan ke tim pabrikan mereka dan menggebrak tahun 2025. Dia memimpin klasemen MotoGP, dan akan memiliki keuntungan lebih besar jika dia tidak membuat 2 kesalahan mahal di Texas dan Jerez. Jika Anda menambahkan rider yang sangat istimewa, hasilnya adalah apa yang kita lihat, kata Puig. Saya kira tidak banyak perdebatan, atau bahwa ada yang terkejut dengan apa yang dilakukan Marc dan bagaimana dia melakukannya. Anda tidak harus menjadi ahli matematika untuk menebak sesuatu seperti itu. Ketika Marc menandatangani kontrak dengan Ducati, tujuannya adalah untuk menjadi yang terdepan. Itulah mengapa saya merasa lucu ketika orang-orang menjadi gila membandingkan data. Bagaimana jika tahun 2023, jika tahun 2024, jika tahun 2025, bagaimana jika tahun 2024? Saya ulangi, apa yang semua orang tahu akan terjadi, sedang terjadi. Ducati terus mendominasi MotoGP, dengan 5 rider menguasai posisi teratas di klasemen. Posisi ke-6 adalah Johann Zarco dari LCR Honda yang dengan gemilang memenangi MotoGP Prancis akhir pekan lalu. Nah sobatku semua, sampai juga kita di ujung video ini, like video ini, share di media sosial sobatku semua, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.